Halo Sobat Insan, masih bersama Insan Gading dalam pembahasan tentang kesalahan yang sering kali dilakukan oleh konten kreator pemula dan gimana caranya bangun channel yang buat kamu masih pemula banget. Jadi kali ini mau bahas tentang perjalanan seorang konten kreator. Jadi kalau kamu mau jadi konten kreator, kamu penting banget tahu bahwa garis perjalanan seorang konten kreator itu sudah ada dan semua mengalami hal yang sama. Ini penting banget, kamu nggak boleh terkesima atau terhipnotis oleh kreator-kreator yang udah sukses, yang udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bangun channel, dan kamu baru 7 hari bangun channel. Kamu pingin kayak mereka itu benar, cuman ingat posisi kamu, ingat diri kamu, dan sadar diri, gitulah kurang lebihnya. Maaf agak kasar kalau misalkan menurut kamu itu kasar. Cuma sadar diri itu penting banget buat kamu yang konten kreator pemula. Ini adalah rute perjalanan seorang konten kreator pemula. Jadi penting banget, kenapa kamu perlu paham tahu tentang rute ini. Ini biasa disebut dengan J-kurva. Jadi kamu sebagai konten kreator pemula seringkali dan kebanyakan itu akan landai di awal, jadi nggak ada perkembangan, nggak ada kejelasan. Seminggu, 2 minggu, sebulan kamu belum ada perkembangan, itu hal yang lumrah. Itu adalah perjalanan seorang pemula di awal. Kemudian kamu akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Jatuhnya itu sebulan 2 bulan nggak ada views, 1-2 doang. Itu bener-bener tantangan paling berat yang kamu hadapi sebagai kreator pemula. Kemudian kamu akan perlahan mulai naik nih, ada secercah harapan. Itu kalau kamu bertahan. Kalau kamu nggak bertahan, ya udah kamu stagnan di level tadi itu, cuman 1-2 views. Tapi kalau kamu tetap bertahan, tetap produksi konten, kamu tetap membuat konten-konten, upload video, seenggaknya seminggu sekali gitulah. Kamu nggak boleh berasumsi bahwa channel kamu nggak berkembang kalau kamu belum jalan seenggaknya 3 bulan pertama dan minimal 50 video pertama. Karena itu benar-benar jadi indikasi banget kalau kamu udah upload 50 video pertama dan ternyata belum ada progres yang seenggaknya 100 views gitulah, atau kamu udah dapat rekomendasi dari YouTube, maka bisa diasumsikan kamu baiknya ganti channel aja dan ganti topik. Bisa jadi karena kamu melakukan pelanggaran atau kesalahan yang fatal, yang benar-benar nggak boleh banget, yang sering banget dilakukan oleh kreator pemula. Untuk kesalahan-kesalahan itu bisa kamu cek di profil video ini, channel ini, karena bakal dibahas juga kesalahan-kesalahan pemula yang biasa dilakukan. Ketika kamu sampai pada 50 video pertama dan kamu udah bertahan 3 bulan pertama, kemudian kamu akan mengalami secercah cahaya. Ada video kamu yang mulai naik viewsnya, entah itu 50 views, 100 views, atau seenggaknya ada progres kenaikan di setiap harinya. Itu yang akan kamu alami di kemudian hari kalau kamu bertahan. Kalau kamu nggak bertahan, berhenti, ya udah kamu nggak jadi konten kreator. Karena kunci konten kreator itu konsisten dan produksi video sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, seperti itu. Video kamu mulai naik dan perlahan-lahan naik dan semakin indah, semakin menyenangkan, dan kamu akan bersemangat lagi buat produksi sebanyak-banyaknya konten kamu. Namun ketika di perjalanan tiba-tiba dan stagnan lagi, bahkan jatuh, nggak ada views sehari 2 hari, itu kamu akan mengalami hal itu. Dan kamu yang konsisten, kamu akan terus lanjut buat video. Tapi kalau kamu berhenti, maka sudah berhenti saja di situ. Tapi kalau kamu bertahan dan tetap produksi video, kamu akan naik lagi, dan naik lagi. Dan di posisi naik inilah kamu akan benar-benar naik tanpa berhenti. Tapi naiknya itu naik tinggi, nanti turun dikit, naik lagi, turun dikit, seperti kurva ini. Jadi di posisi ini kamu akan naik turun, tapi secara garis grafik itu kamu naik ke yang lebih tinggi.
subscribermu mulai nambah terus, walaupun kadang 10, kadang 1, kadang 20, kadang nggak ada, tapi progresnya naik terus. Dan tugas kamu di sini adalah bertahan, tetap konsisten, karena nanti kamu akan mendapati atau berada di posisi boom, melesit di salah satu video kamu, bahkan sampai puluhan ribu penonton. Itu pun kalau kamu bertahan, tetap jadi content creator, tetap produksi video, tetap upload video. Kalau kamu nggak bertahan, ya udah di posisi tadi aja, di jurang kelandaian tadi gitu. Makanya penting banget buat kamu, udahlah upload aja video, karena sejatinya content creator itu yaitu produksi video, apalagi untuk platform YouTube gitu ya. YouTube itulah yang mencarikan penonton buat kamu. Jadi kamu tuh nggak nyari penonton, yang nyariin penonton itu YouTube. Makanya ada yang namanya rekomendasi video, fitur jelajah itu yang memposisikan itu adalah pihak YouTube, bukan dirimu. Jadi tugas kamu adalah buat video, pastikan videonya itu terkonsep, editingnya menarik, thumbnailnya menarik. Udah, tugas YouTuber itu cuman itu doang. Optimasi, deskripsi dimaksimalin, kemudian konsep narasi yang diperbaiki, dan judulnya nggak usah aneh-aneh tapi unik, menarik, dan bikin orang penasaran. Thumbnailnya yang menarik, seperti itu. Tugas kita cuman gitu doang. Optimasi, judul, deskripsi, terus dan yang paling jelas ya konsep video, seperti itu. Buat kamu yang punya peralatan masih apa adanya atau ada apanya, udah buat aja dulu, guys. YouTube udah bilang sendiri bahwa peralatan seadanya. Udah, tugas kamu buat aja video. Nanti begitu kamu udah berjalan, mulai kamu upgrade perangkat kamu. Bahkan bisa jadi HP yang kamu punya itu lebih bagus dari HP yang aku pakai ini. Jadi gak ada salahnya, karena kamu justru kuota bisa jadi lebih banyak. Di rumah ada IndiHome atau layanan internet lainnya, itu bisa banget dimanfaatin gitu. Daripada nganggur sia-sia dan HP kamu bagus tapi kamu gak dimanfaatin, kan sayang gitu. Karena jadi content creator itu bener-bener investasi. Karena apa? Dengan kamu jadi content creator, kamu akan dikenal lebih banyak orang. Ketika kamu dikenal lebih banyak orang dan kamu akan berjualan atau berbisnis, itu akan lebih mudah. Karena orang udah kenal kamu, jadi lebih mudah percaya sama kamu, lebih mudah investasi sama kamu, lebih mudah naruh dana buat kamu, ngasih modal usaha, atau kamu punya jualan apa, akan lebih percaya sama kamu. Karena nggak jauh beda lah kalau kamu sendiri, misalkan kamu jualan, beda antara orang nggak kenal nawarin kamu sama kawan kamu sendiri yang nawarin kamu. Pasti kamu lebih milih beli punya kawan kamu, karena kamu udah kenal orangnya, jadi lebih percaya gitu. Kalau kamu jadi content creator, kamu akan dikenal banyak orang, dan ketika kamu menawarkan sesuatu, itu kemungkinan buat dibeli atau diambil itu lebih besar, karena dia udah percaya sama kamu dan trust atau kepercayaan itu udah kebangun. Sehingga setelah kamu udah jadi content creator, udah punya komunitas, kamu bisa mulai perlahan bangun bisnis. Dan kembali, orang kaya itu bangun bisnis. Nggak ada orang di dunia ini yang kaya tanpa bisnis. Ya katakanlah investasi gitulah ya, bisa investasi, bisnis. Cuman kalau mau jadi pegawai doang atau mau kerja buruh doang gitu, kayaknya untuk kaya itu perlu usaha lebih ekstra. Karena kalau ngandelin gaji bulanan, itu gaji UMR doang itu misal 5 juta, 6 juta, kalau ditabung buat dapetin 500 juta itu butuh berapa puluh tahun buat nabung segitu. Iya, kalau kamu nggak makan bisa nabung 5 juta langsung. 5 juta dalam 1 tahun itu pun baru dapat 60 juta. Kalau misalkan 10 tahun baru 600 juta. Itu kalau kamu nggak makan sama sekali. Makanya penting banget buat kamu tetap semangat aja jadi content creator. Udahlah, upload aja video. Kamu fokus optimasi, fokus pada konsep video kamu, editing, terus kemudian thumbnail dibuat semenarik mungkin, dan tugas nyari penonton adalah tugas dari pihak YouTube. Makanya penting
Makanya penting banget buat kamu PDKT sama YouTube. Kalau kamu konten kreator pemula atau channel baru, kalau kamu udah dikenali YouTube, YouTube yang akan bekerja mencarikan penonton buat kamu yang sesuai dengan topik kamu. Seperti itu. Sekian dulu pembahasan untuk hari ini. Besok bahas apa, dan sampai jumpa.